Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, Bapak. Buat setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, kami tahu dan kami merasakan kehadiran-Mu selalu di sepanjang langkah kami, Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang masih Kau sediakan, Tuhan. Kau anugerahkan bagi kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat waktu ini, buat waktu kami boleh persekutuan bareng. Bapak mau berdoa buat setiap HP, laptop, sinyal Tuhan, supaya semuanya boleh lancar Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Pendeta David Tuhan boleh sampai ke dalam hati setiap kami masing-masing Tuhan, boleh jadi satu benih yang bertumbuh Tuhan. Kau yang berkati Pak David Tuhan, dan di dalam setiap apa yang dia ucapkan, biar itu semua boleh sesuai dengan hati-Mu saja Tuhan, dan boleh memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak David boleh langsung saya persilahkan. Terima kasih. Masih di mute ya? Oh, iya. Ya, makasih. Terdengar suara saya? Jelas, Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih untuk Pak Gianto yang mengundang saya berbicara di persekutuan ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa bisa bersekutu tanpa muka dengan muka, tetapi melalui teknologi. Tapi apapun fenomenanya, kita serahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum masuk ke dalam penguraian firman Tuhan, saya akan bacakan teks yang diberikan kepada saya yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 7. Dikatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih sangat amat junior. Tulisan ini adalah mentoring, bentuk mentoring daripada senior kepada junior, di mana Timotius waktu itu masih sangat amat muda, tetapi harus pelayanan di kota Efesus. Maka Paulus memberikan motivasi, Paulus memberikan dorongan kepada Timotius dengan menganalogikan 3 profesi. Yang pertama adalah menjadi prajurit. Seperti kita ketahui, prajurit itu harus disiplin, harus latihan, diperlengkapi, dan selalu siaga untuk menjalankan misi yang ditugaskannya. Ada juga yang namanya olahragawan. Olahragawan itu atlet, harus latihan, mempunyai kemampuan, dan ketika ada kesempatan bertanding, dia harus melakukan pertandingan dengan sportif. Ketika atletik pertama dimulai di Yunani, itu ada slogan demikian. Lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang dengan curang. Jadi harus dijunjung sportivitas. Yang ketiga adalah analogi petani. Petani itu ternyata harus ulet, harus tekun, harus sabar untuk merawat tanaman yang
tanamnya. Dan ketika mau panen itu harus dijaga karena bisa jadi dijarah orang atau diserang oleh hama atau buahnya itu ada ulat di dalamnya sehingga dia tidak bisa menikmati yang namanya panen. Nah, pada hari ini saya diberikan tema yaitu menikmati hasil daripada pekerjaan. Nah, saya asumsikan semua daripada profesi itu pasti harus menghasilkan sesuatu. Prajurit menghasilkan keamanan, olahragawan mungkin menghasilkan kepopuleran, petani menghasilkan makanan, tetapi ujung-ujungnya semua adalah materi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, manusia itu adalah membutuhkan materi. Materi itu bisa diasumsikan itu adalah uang, harta, atau kepemilikan. Manusia butuh materi. Hidup manusia ini harus ditunjang oleh materi yang dari luar diri kita ini. Kita ini butuh makanan, materi yang masuk ke dalam tubuh. Butuh minuman, materi yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin butuh suplemen, butuh obat-obatan supaya kita terus-menerus menjadi mempunyai badan yang sehat. Kita juga butuh yang namanya baju untuk melindungi tubuh. Kita juga butuh yang namanya ruangan, butuh yang namanya rumah, butuh yang namanya mobil, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah materi yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan daripada kita. Dan selain kebutuhan, manusia juga mempunyai keinginan. Nah, keinginan manusia ini terhadap materi adalah yang indah dan yang baik. Jadi ketika mau beli baju, inginnya model yang terbaru, inginnya yang bermerek. Beli sepatu sama demikian, ingin yang bagus, ingin yang bermerek. Ketika beli buku, ingin yang pengarangnya yang bagus, isinya yang bagus. Beli mobil yang bagus, bermerek. Nah, semua yang bagus, dan indah itu diasumsikan lebih mahal. Jadi manusia ini harus mengeluarkan uang yang lebih. Sehingga manusia ini kerja, mengumpulkan materi. Saudara-saudara, kalau kita cermati sebelum revolusi industri, itu manusia itu kerja 72 jam satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari kali 12 jam. Itu 72 jam. Jadi Senin, pagi-pagi jam 6, kerja jam 6 sore baru istirahat. Minggu itu libur, ya. Jadi 72 jam satu minggu. Tetapi ketika melakukan pekerjaan 72 jam satu minggu, mereka itu in group, di dalam grup. Jadi pagi-pagi ayahnya pergi ke ladang, sarapan diantarkan oleh istrinya, mereka bisa ngobrol dulu, bercengkrama dulu, nanti kerja lagi, siangnya diantarkan makan oleh anaknya, dan bisa bermain terlebih dahulu, bercengkrama. Demikian indahnya, meskipun jam kerjanya panjang. Setelah revolusi, itu dikurangi jamnya. Jamnya dikurangi menjadi 50 jam. Terus dikurangi lagi menjadi 45 jam. Nah, ketika hitungan 45 jam ini demikian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 8 jam satu hari. Sabtu itu cuma 5 jam. Jadi 45 jam. Kalau hitungan satu hari 8 jam itu berarti dari jam 8 sampai jam 4. Atau jam 9 sampai jam 5. Ya. Terus dikurangi lagi. Jadi 40 jam, Sabtu itu nggak usah masuk. Setengah hari pun nggak usah masuk. Jadi cuma 5 hari kali 8 jam, 40 jam. Tetapi yang namanya 40 jam ini isolasi unit, bukan in group lagi. Jadi isolasi unit itu demikian. Si suami pergi kerja ke pabrik. Si istri pergi kerja ke bank. Anak-anak di sekolah terus pulang di rumah. Nah, masing-masing ini punya kedudukan yang lebih. Makin lama, makin kedudukannya makin tinggi, dan makin tinggi kedudukan, makin terisolasi. Tidak bersama dengan karyawan-karyawan lain, mempunyai ruangan khusus.
dipisahkan, gitu ya. Istri punya sama. Nanti ketika makan siang tuh hanya difoto terus di send melalui WhatsApp atau Facebook. Oh, suami saya sudah makan, sudah selesai. Tetapi itu isolasi unit. Ketika pulang sama-sama mereka habis tenaga. Jadi lebih baik daripada yang in group atau isolasi unit. Nah, banyak orang yang mengeluh, oh saya sudah capek ketemu keluarga, malam hari sudah kualitasnya menurun. Tahun ini, saudara-saudara, ada yang namanya corona. Ketika ada yang namanya corona, itu WFH, work from home. Ada di rumah kerjanya. Nah, 1 bulan, 2 bulan pertama itu mereka ini banyak yang memberikan informasi kepada saya bahwa sekarang ini mereka bisa bergabung dengan keluarga dari hari ke hari, menyadari bahwa ada momen yang hilang. Ketika bekerja di luar dan sekarang bekerja di rumah, ada momen-momen keluarga yang hilang. Mereka menikmati. Nah, ketika mereka menikmati, nah sekarang sudah lebih dari 2-3 bulan, banyak juga laporan ke saya. Pak David, sekarang ini suami saya sudah nggak bisa berkata-kata dengan halus lagi. Biasanya berkata-kata tuh halus dengan anggota keluarga, sekarang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau ke orang luar masih bisa katanya. Contohnya bagaimana, Bu? Oh, biasanya begini. Kalau mau minta kopi katanya. Nih, minta kopi dong. Biasanya. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Sekarang kopi, mana kopi? Tensinya sudah tinggi. Nah, saudara-saudara, mungkin itu kurang refreshing ya. Tetapi orang ini harus bekerja, dimanapun bekerja. Mau jam kerjanya tinggi, mau jam kerjanya rendah, harus bekerja. Karena manusia ini membutuhkan yang namanya materi yang bekerja. Saudara-saudara, kalau kita sadari, kita ini sebetulnya dijejalkan kekeliruan. Sesuatu yang menyesatkan. Ketika kita kecil, orang tua kita berkata demikian. Papa itu ingin melihat kamu jadi orang. Sekarang itu kamu tuh bukan orang. Jadi orang tuh maksud kamu ini harus sukses. Kalau tidak sukses, itu bukan orang. Nah, sukses ini dijejakan kepada kita dengan yang namanya 5C. C yang pertama adalah kondominium. Kalau orang mau sukses, harus punya kondominium. Kondominium ini apartemen, perumahan, dan apartemen perumahan itu harus di kawasan yang elit. Nah, itu baru yang namanya sukses. Kalau punya rumah di yang padat lingkungannya dengan lingkungan yang padat, itu masih belum sukses. Yang kedua harus punya car. Nah, car ini mobil. Mobilnya harus yang bagus, yang bermerek, yang bergengsi, dan jangan satu. Kalau bisa berjejer di garasi, baru itu namanya sukses. C yang ketiga adalah kredit card. Kredit card ini berkaitan dengan kepercayaan. Percaya oleh bank. Kalau bisa ini kredit card ini jangan yang silver, jangan yang gold, tetapi yang platinum. Yang unlimited itu digesek berapapun bisa, berarti itu dipercaya oleh bank. Terus yang keempat adalah C itu karir. Nah, harus punya karir kalau ingin disebut orang sukses. Karirnya misalkan jadi direktur di bank, jadi manajer di pabrik. Nah, setelah mempunyai 4C itu yang namanya car, kondominium, kredit card, karir, maka mendapatkan crown, mendapatkan kejayaan. Nah, itulah yang disebut dengan sukses. Saudara-saudara, sehingga orang ini terus mengejar kesuksesan, mengejar hingga jatuh ke dalam berbagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai kejahatan. Dan sehingga ada satu slogan, materi itu adalah yang jahat.
Materi itu menyesatkan. Materi itu yang menjerumuskan kita. Sehingga di Alkitab itu dikatakan karena akar kejahatan adalah mencintai uang. Orang terjerumus dengan berbagai intriknya mengejar harta, dan godaan harta itu sangat amat menggiurkan. Materi itu jahat. Orang-orang dunia pun meyakini materi itu jahat. Sehingga ada yang ekstrim dengan demikian. Kita tolak saja materi. Kita harus bisa mengalahkan yang namanya materi. Kita harus bisa mengalahkan yang namanya nafsu. Nah, di Nepal ada orang-orang yang bermeditasi, mematikan hawa nafsu. Mereka hanya makan satu kepal yang masuk ke dalam tubuh sedikit. Tuh, beberapa tetes air saja mereka minum. Tidur di atas paku. Oh, demonstrasi yang luar biasa mematikan hawa nafsu. Tetapi ketika diteliti lagi tidak membuat kita kagum. Karena mereka tidak melakukan pekerjaan. Mereka hanya berdiam. Jadi tidak melakukan fungsinya sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah kita orang Kristen dituntut seperti demikian? Ternyata Alkitab tidak mengajarkan kita itu anti terhadap materi. Kalau kita telusuri di dalam Perjanjian Lama, kita lihat ada orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Ada yang namanya Ayub, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Daud, ada yang namanya Salomo. Orang-orang kaya. Mungkin kalau sekarang itu mereka tergolong dari konglomerat di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kehidupan Yesus ketika pelayanan, Yesus ini mempunyai bendahara dengan yang namanya materi. Sayangnya bendaharanya yang bernama Yudas. Yesus pun memakai baju ungu. Nah, baju ungu itu baju yang mewah. Ya, berarti Yesus ini tidak anti juga dengan barang-barang yang baik. Ya. Ketika Yesus lahir, 2 tahun kemudian tuh ada orang-orang Majus datang mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Nah, mazmur dan kemenyan itu materi yang menunjang kehidupan daripada Yesus. Ya, biaya hidup Yesus ditunjang. Berarti Yesus tidak hidup dengan yang namanya materi. Kalau kita lihat, Yesus mengeluarkan 38 perumpamaan dalam Perjanjian Baru. 16 perumpamaan diantaranya adalah mengenai harta. Yesus ini sangat amat paham bahwa manusia ini bermasalah dalam harta, bermasalah dalam sumber dan cara mendapatkan harta. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita semua bahwa Yesus itu adalah sumber daripada harta. Kalau orang yang tidak meyakini Yesus adalah sumber daripada harta, mungkin mencari berkat, mencari harta dengan jalur-jalur yang tidak baik, dengan pesugihan lah, menjadi bandar narkoba lah, bandar judi lah, dan lain sebagainya. Kita ini mencari sumber berkat berdasarkan jalannya Tuhan. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kalau sudah makin diberkati, biasanya itu makin sibuk dan jangan melupakan daripada Tuhan. Tentu ketika kita ingin sukses, kita ini harus mendapatkan sumber dari Tuhan dan caranya harus sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengungkapkan satu ilustrasi. Di Tiongkok ada 2 orang adik kakak. 2 orang adik kakak ini baru ditinggal oleh orang tuanya. Orang tuanya ini memberikan warisan kepada 2 orang adik kakak ini. Dan ketika sudah memberikan warisan, orang tuanya ini memberikan pesan terakhir kepada anaknya, adik kakak ini. Pesannya itu demikian. Kalian tidak boleh berdagang di satu kota. Harus berpisah.
neraka. Dan kalian kalau mau sukses tidak boleh terkena matahari. Dan yang kedua, kalian tidak boleh menagih hutang. Itu pesannya. Setelah papanya meninggal, nah mereka ini berpisah lah. Ketika berpisah, adik kakak ini mereka mulai dagang di kota yang berbeda. Tahun pertama si kakak ini langganannya cuma sedikit, adiknya sudah mulai banyak tuh. Tahun kedua kakaknya ini mulai merambat maju. Terus yang ketiga, tahun ketiga adiknya kakaknya ini mulai maju kinjaya. Si adiknya ini tambah banyak langganan. Tahun kelima kakaknya ini merambat naik. Tahu adik muncul. Tahun keenam si kakak ini makin jaya, adiknya makin bangkrut, hampir bangkrut. Nah, ketika melihat si adikmu bangkrut, kakaknya ini datang ke adiknya. Adikku, mengapa engkau hampir bangkrut? Kau tidak mengikuti pesan daripada ayahmu? Adiknya itu berkata demikian. Oh, saya mengikuti pesan daripada apa? Saya tidak terkena matahari kalau ke toko. Saya selalu pakai becak, jadi tidak terkena langsung matahari. Pergi ke toko, pulang toko, saya pakai becak. Terus sekarang ini saya juga tidak menagih hutang. Karena pesan daripada papa, padahal uang saya di luar ini banyak. Saya nggak bisa menagih. Sehingga saya kekurangan uang untuk membeli barang-barang ke pabrik. Jadi dia bonkan, tapi dia tidak mau menagih. Si kakaknya ini berkata, kamu ini salah. Kalau begitu, pesan papa ini harus dipahaminya demikian. Kalau saya pagi-pagi sebelum matahari terbit, saya sudah pergi ke toko. Pulang setelah matahari terbenam. Jadi jam kerja saya ini panjang. Saya menagih hutang kepada siapapun karena saya tidak pernah memberikan hutang. Jadi ketika ingin sukses itu harus mendapatkan sumber pekerjaan daripada Tuhan dan mempunyai cara dan strategi, harus kerja keras. Kalian banyak orang dari muda sampai tua bekerja. Sudah sewajarnya mereka menikmati hasil pekerjaannya. Ada orang menikmati hasil pekerjaannya dengan menyalurkannya kepada hobi. Ada yang membeli moge, ada yang membeli koleksi mobil, berkebun, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang wajar. Mereka menikmati hasil daripada pekerjaannya. Bahkan kalau dikelola pun, hobi itu bisa menghasilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebagian orang juga mempunyai prinsip mereka setelah bekerja dengan keras, mereka menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung supaya nanti tidak membebani daripada anak-anaknya. Pesan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengelola uang beberapa minggu ini, dalam bulan-bulan ini, saya banyak kedatangan teman-teman saya, jemaat yang mengeluh, tolong doakan. Kenapa? Uang saya yang saya tabung dari semenjak gadis, bekerja, tabung. Sekarang tabungannya ada di satu lembaga atau satu koperasi yang tidak jelas, yang tidak mendapat jaminan daripada bank. Tolong doakan supaya uang saya bisa dapat lagi. Saya berapa? Setengah lebih katanya. Waduh, buat dia ini suatu hal yang sangat amat besar karena dia nabung rupiah demi rupiah supaya nanti tidak mengganggu beban daripada anaknya. Sekarang uang ada sedang bermasalah. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu itu koperasinya, ya. Ada beberapa dari teman saya dan jemaat itu mereka berspekulasi. Saya tanya, mengapa bisa masuk ke sana uangnya? Ya karena di sana bunganya jauh lebih sedikit, lebih besar daripada bunga bank, dan marketingnya adalah teman saya. Bapak Ibu Saudara, janganlah berspekulasi, apalagi di masa pandemi begini tidak ada usaha yang langsung bisa melonjak.
labanya besar. Ya. Dan jangan kita memakai materi ini terlalu takut memakai bagaimana masa depan saya kalau saya tidak menabung, sehingga terus tabung disimpan hidup dengan sangat amat menderita. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu peristiwa. Saudara, Jakarta sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang jemaat salah satu gereja, Encim. Ya. Encim ini dulunya adalah orang kaya, papa mamanya orang kaya. Terus papa mamanya telah meninggal, Encim ini dari semenjak tidak menikah dan dia hidup dengan sangat prihatin. Gubuk 4 kali 5 meter di Jakarta sana. Sehingga dia ini bagian dari diakonia gereja. Dan gereja ini memberikan beras, memberikan minyak, supaya ternyata di rumahnya ini tidak ada ventilasi udara, semua tertutup rapat, tidak ada. Cincin ini jarang sekali menerima tamu. Kalau menerima tamu pun paling dibuka pintunya sedikit dan tidak boleh masuk. Hanya yang pernah karena adalah pendeta. Itu pun udah lama. Dan pendetanya ngomong ruangan itu kurang oksigen. Nah, satu ketika Cincin ini tidak ke gereja beberapa minggu. Biasanya itu hari Minggu, Sabtu, hari Rabu, terus hari Minggu, hari Sabtu, Rabu. Ini 4 kali pertemuan tidak datang. Ketika nggak datang, orang-orang gereja ini berinisiatif berkunjung. Nah, ketika berkunjung, tetangga-tetangga di sana itu berkata, memang Cincin ini udah nggak keluar sekitar 6 harian. Nah, orang-orang ini menghubungi terus mobil polisi di sana, didobraklah rumahnya. Ketika didobrak, Cincin ini udah meninggal. Ternyata menurut bagian kedokteran itu sudah 4 sampai 5 hari. Setelah dikubur, orang-orang gereja beres-beres rumah Cincin dibereskan. Nah, ketika dibereskan, mereka ini membuka lemari dan mereka ini terkaget-kaget. Hari itu ada emas balok 13 gram. Sebetulnya orang yang punya uang, punya harta, tetapi apa? Udah mau pakai emasnya malah ketakutan ditutup itu rumah. Nah, harta ini berbagai macam ya, kita manusia macam, ada yang terlalu takut, ada yang terlalu gabah, tapi saya yakin kita ini orang-orang yang mentaati Tuhan, orang yang bijak, dan kita mudah-mudahan Tuhan berikan kesehatan, kita bisa menikmati hasil daripada pekerjaan dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cukupkan khotbah pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat semua. Terima kasih banyak Pak David. Pak David boleh tolong tutup doa untuk kita. Ya. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan supaya kami bisa bekerja dengan baik dan pekerjaan menghasilkan dapat hal-hal yang baik yang menggerogoti daripada kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami berjalan lurus dan kami yakin percaya pada akhirnya kami akan menikmati hasil pekerjaan. Terlebih Tuhan akan memberkati kami bukan saja mati tapi kesehatan juga kami ditumbuhkan iman sehingga semakin lama semakin mengenal siapakah Engkau, Tuhan Sang Pemelihara hidup. Kami menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Terima kasih persetujuan. Terima kasih semuanya. Terima kasih David.